Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Adit, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Hari ini saya ingin mereview terkait materi anti korupsi. Jadi korupsi ini merupakan hal yang sering kita dengar, ya, merupakan tindak pidana yang sering sekali kita dengar di negara kita yang tercinta ini, Indonesia. Korupsi itu apa? Ya, korupsi sebenarnya asal muasalnya itu dari bahasa Yunani, corruptio. Corruptio itu berarti kebusukan. Kebusukan di mana? Kebusukan di dalam diri seseorang gitu ya, untuk melakukan kecurangan. Nah, seperti itu. Kecurangan dalam bidang apa? Kalau di Indonesia, di pemerintahan, ataupun mungkin di lingkup-lingkup yang kecil. Di lingkup pemerintahan seperti korupsi dana desa, contoh seperti itu. Kemudian korupsi terkait dengan mutu suatu bangunan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya kalau misalkan kita bicara di pemerintahan, kita bicara kita sebagai ASN, ya, biasanya ada beberapa penyebab gitu ya. Yang pertama, bisa saja seorang ASN itu melakukan tindakan korupsi itu karena gaya hidupnya yang konsumtif. Jadi istilahnya lebih besar pasak daripada tiang gitu ya. Jadi dia melakukan itu karena tuntutan gaya hidupnya yang konsumtif. Kemudian bisa saja masih lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia tentang korupsi, kalau misalkan orang-orang melihat dari berita-berita, mereka akan menilai bahwasanya penegakan hukum terkait korupsi itu masih tergolong rendah. Ini penilaian dari berita-berita yang ada di media massa. Kalau kita kaitkan dengan ASN, ya kita tahu bahwasanya ASN mungkin gajinya itu tidak terlalu besar, ya, gaji pokoknya tidak terlalu besar. Nah, ini bisa saja menimbulkan atau menjadi penyebab seorang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, korupsi sendiri itu kita tidak bisa hanya melihat dari orangnya, tapi juga kita melihat sistem. Bisa saja sistem ini memiliki celah, gitu ya, sehingga dapat dimanfaatkan. Kalau misalkan sistem ini tidak ada celah, berarti tidak bisa dimanfaatkan. Maka apabila kejadian korupsi itu terjadi karena ada sistem yang memiliki celah untuk dilakukan tindak penyelewengan, ya, tindak korupsi, maka sistem itu perlu diperbaiki, seperti itu. Nah, sebenarnya di Indonesia itu untuk tindak pidana korupsi hukuman terberatnya itu hukuman mati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31, ya, tidak salah, hukuman mati hukuman terberatnya. Tapi ada kondisi tertentu. Jadi kondisi tertentu. Apa kondisinya? Yang pertama, apabila korupsi itu dilakukan terhadap dana-dana penanggulangan untuk keadaan berbahaya. Nah, ini bisa saja dijatuhi hukuman mati. Kemudian untuk penanggulangan bencana alam nasional, jadi bencana alam yang sudah skala nasional, tetapkan pemerintah bencana alam nasional, kemudian pemerintah mengucurkan dana untuk mengatasi menanggulangi bencana alam nasional dan korupsi, maka hukumannya hukuman mati. Kemudian penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, jadi dana-dana penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Nah, apabila ini korupsi, maka hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Di Indonesia,
Hukuman terberat untuk korupsi yang terakhir saya baca itu ada di mahkamah militer ya, terkait dengan korupsi pengadaan alutsista. Jadi teman-teman, kita sebagai ASN maka perlu kesadaran diri ya untuk menjauhi tindak korupsi ini. Dengan cara apa? Dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, diantaranya peduli, mandiri, jujur, kerja keras, tanggung jawab, berani, dan sederhana, dan juga adil. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.